Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Markiani dengan NIM 18510-154. Saya berkuliah di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Bandung. Di sini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata dengan siklus yang ke-1, yaitu mewawancarai wali murid terhadap peran wali murid terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 dan memberikan dampingan terhadap anak yang mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya di sini akan mewawancarai Ibu terkait peran orang tua dalam pembelajaran anak di masa pandemi COVID-19. Apakah Ibu berkenan diwawancarai oleh saya? Oh iya, boleh Teh. Boleh. Kalau menurut saya sih sejauh ini efektif. Cuma mungkin kurang kondusif kalau untuk di rumah ya, karena saya juga harus bisa membagi waktu untuk adik saya. Kebetulan orang tua saya juga nggak bisa menemani adik saya selama pembelajaran daring. Menurut saya sih kurang efektif karena banyak apa ya, kendalanya juga. Terus lihat mood anak di rumah ya, banyak sekali sih kendalanya. Sejauh ini sudah efektif karena memang kondisinya seperti ini dan kita sebagai orang tua ya harus memang mengikuti prosedur yang ada ya dari sekolah gitu. Jadi sejauh ini so far efektif, alhamdulillah. Untuk keuntungan sih tidak terbatas jarak ya. Jadi dan juga mencegah penularan virus COVID-19. Keuntungannya mungkin ini kan masa pandemi ya, mencegah penularan. Mungkin itu keuntungannya, jadi tidak berbaur dengan orang-orang, mungkin di rumah aja. Jadi mungkin ya untuk mencegah penyebaran COVID. Ya keuntungannya salah satunya kita bisa mengontrol anak. Kita bisa mengetahui mata pelajaran yang biasa di sekolah, kualitas anak seperti apa sejauh ini. Terus kita juga lebih bisa mendekatkan diri sama anak dengan cara membimbing, memberikan itu tadi, membantu belajar bersama lah gitu. Mungkin yang biasa saya lakukan sih sebagai wali murid, saya mengawasi adik saya ketika pembelajaran, apalagi ketika mengikuti daring kan melewati Zoom, Google Meet. Nah di situ saya juga harus mengikuti dan juga mengawasi adik saya agar tetap fokus mengikuti pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran daring ini mungkin ya menyediakan kuota, kan sekarang sudah tidak ada gratisan lagi dari sekolah. Terus membeli media, buku, dan HP, mungkin menyediakan alat untuk itunya HP. Ya salah satunya kita harus siap, contoh ya kayak gadget gitu kan, harus siap untuk selalu aktif ya gitu. Terus mengefisienkan waktu juga kan, supaya si anak daringnya terpenuhi gitu, dalam artian nggak kelewat gitu kan, karena memang kan daring ya itu tadi tidak nggak full ya, maksudnya segimana dikasih dari gurunya. Jadi kita sebisa mungkin harus secepat mungkin beres gitu maksudnya. Sebenarnya sih sebenarnya ya ada susah sih, tapi ya mau tidak mau kan masih masa pandemi ya, jadi kita juga harus mengikuti. Dan
sebenarnya ini juga mempermudah interaksi antar siswa dan pengajar sih Kak. Pendapat saya pembelajaran daring ini ada sisi positifnya, ada juga sisi yang kurang menguntungkan juga bagi pihak murid, mungkin siswa gitu. Karena yang lebih efektif kan belajarnya mungkin di sekolah gitu, dengan guru yang ahlinya gitu ya, bidang ahlinya. Sedangkan kalau di rumah kan mungkin orang tuanya ada juga yang bekerja, terus tidak fokus gitu dengan anak gitu kan. Ada kegiatan orang tua juga gitu, tidak fokus untuk anak. Pembelajaran daring ini yang menurut saya memang membuat kita lebih mengetahui kualitas anak juga. Terus keduanya juga kita sebagai orang tua bisa lebih deket juga kan, maksudnya memberikan ya belajar bersama itu kan. Biasanya kan kalau luring kita hanya sekedar kayak pekerjaan rumahnya aja gitu kan. Kalau daring kan full mata pelajaran kita ikut andil gitu. Jadi banyak juga manfaat dan keuntungannya gitu. Untuk kendalanya seringkali terjadi itu keterbatasan akses internet sih Kak. Dan juga kadang minim pengawasan ketika si anak ini belajar. Soalnya kan saya juga nggak bisa 24 jam mengawasi adik saya yang sedang belajar. Jadi mungkin kalau ada waktu baru saya bisa menemani. Nah ini tuh kendalanya, kadang adik saya juga nggak fokus gitu. Kendalanya cuma itu mood anak. Jadi kalau di rumah kan anak susah diajak langsung belajar gitu. Jadi moodnya kadang datang malas gitu, kadang mau ada lagi semangat gitu. Jadi itu kendalanya mood. Kendalanya kalau saya pribadi sih lebih ke harus bisa mengatur waktu ya. Karena sisi lain punya anak kecil juga gitu, yang lain juga kerjaan rumah gitu. Jadi itu aja sih, harus bisa mengatur waktu sebisa mungkin gitu supaya daring anak terpenuhi gitu. Kalau untuk daring kebetulan adik saya kan diberikan buku paket itu untuk kelas 4 dan juga untuk pembelajarannya melalui Google Meet, melalui Zoom seperti itu. Jadi harus tersedia laptop atau handphone. Dianya mungkin menyediakan buku-buku yang sesuai dengan pelajaran anak. Itu mungkin HP ya. Ya salah satunya gadget. Terus kedua buku-buku yang biasa digunakan dari sekolah aja. Itu sih sejauh itu aja. Kebetulan kan sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Nah itu kebetulan saya juga sedang ada di rumah. Jadi ya selama pembelajaran saya yang menemani, karena kebetulan juga orang tua kan bekerja di luar. Mamanya dong yang ada di rumah. Saya pribadi sebagai orang tuanya, maksudnya ibu gitu kan, karena saya berusaha memberikan belajar daring itu yang sesuai jadwal pagi gitu. Kalau ayahnya kan kerja, jadi saya pribadi ibunya. Untuk kendala tersebut mungkin yang pertama sih kan karena beda ya untuk interaksi secara langsung dan secara daring. Jadi kebetulan adik saya juga mengikuti les di luar sekolah, dan tapi itu juga harus mengikuti prokes. Dan juga apabila untuk keterbatasan akses internet sih menggunakan media Zoom atau Google Meet. Nah guru juga akan merekam kegiatan selama pembelajaran tadi. Jadi nanti akan dikirim lagi kepada siswa untuk dipelajari kembali. Cara menyikapinya ya menjalankan semuanya dengan sabar, menghadapi anak ya, ikhlas mungkin, terus dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya pembelajaran normal kembali. Tapi kendalanya ya salah satunya kita harus lebih tangkas dalam mengatur waktu, harus lebih cepat mengontrol anak gitu. Jadi biar semuanya balance gitu. Jadi ya
balik lagi ke kitanya aja sih gitu, maksudnya harus lebih bisa mengatur waktu, harus bisa mengkontrol anak juga gitu. Jadi kendala-kendala yang sejauh ini nggak ada. Oke, rekomendasi untuk wali murid ke satu ini yaitu untuk setiap kendala yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi antara guru dan murid, begitupun orang tua atau murid dalam proses pembelajaran serta keterbatasannya akses internet. Langkah yang benar yang sudah dilakukan untuk wali murid ke satu ini adalah dengan menambahkan les tambahan pada murid. Akan tetapi harus menghindari kerumunan serta jangan lupa memakai masker untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Alangkah baiknya juga keluarga menjadi teman belajar anak di rumah. Orang tua dapat mendukung, menyemangati, serta membimbing anak di rumah. Orang tua pun harus fokus pada keterampilan anak di kehidupan sehari-hari, cara dia bersosialisasi, cara dia berkomunikasi, dan wali murid pun harus bisa memberi waktu untuk anaknya. Contohnya seperti bercerita sebelum tidur, mengobrol seputar pembelajaran daring. Oke, untuk rekomendasi wali murid yang kedua itu memiliki kendala kurangnya mood atau perasaan terhadap pembelajaran daring untuk mengerjakan tugas dari gurunya. Yaitu sebaiknya wali murid harus bisa memahami kebiasaan belajar anak. Wali murid pun harus pintar membaca perasaan anak sebisa mungkin. Dia harus lebih memahami pembelajaran, bisa juga dengan cara memberikan cemilan ataupun bisa beristirahat sebentar untuk menghirup udara segar agar mereka tidak stres untuk mengerjakan tugasnya, dan pahami gaya belajar mereka, apakah tipe visual, audio, atau kinematik. Jika mereka senang lebih memahami dari suatu gambar, ataupun jika mereka belajarnya senang dengan mendengarkan, ataupun lebih senang dengan menggerakkan suatu barang atau menggerakkan suatu kaki, pertanda dia sedang fokus pada proses pembelajaran. Orang tua pun harus menjaga perilaku ketika anak sedang mengikuti pembelajaran. Okay. Untuk rekomendasi wali murid ketiga adalah memiliki kendala pembagian waktu untuk mendampingi anak selama proses pembelajaran daring dengan kewajibannya sebagai rumah tangga. Cara menyikapinya, wali murid harus sudah bagus, yaitu lebih pangkas untuk mengatur waktu dan mengontrol anak dalam pembelajaran daring supaya pembelajaran daring ini sesuai harapan. Dan untuk mendambakan saja, sebaiknya anak diberikan tanggung jawab sendiri atas hal-hal sederhana. Contohnya memberikan jadwal pagi sampai dengan tidur. Mereka tahu kegiatan apa saja yang dilakukan. Misalnya sesudah mandi mereka harus bagaimana. Anak pun bisa belajar proses, tidak ada yang instan dalam hidup ini. Mereka mempunyai tanggung jawab. Dari tanggung jawab itu mereka memahami bahwa belajar daring di rumah tidak ada guru dan orang tua harus mengurus adik atau keperluan lainnya, maka anak pun akan lebih mandiri untuk belajar daring sendiri sesuai dengan apa yang disampaikan guru dalam aturannya.